ini adalah keseluruhan dari instalasi yang sudah saya pasang ataupun saya rakit, dimana di atas adalah tandon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu channel Pelajaran Deso. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan cara bagaimana kita membuat tandon air minum kelinci yang sederhana seperti ini, yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Bahan yang pertama yaitu tentu adalah sebuah dirijen, yang mana saya menggunakan dirijen ukuran 35 liter. Nah, teman-teman bisa memperolehnya di pedagang dirijen bekas yang ada di kota teman-teman ataupun kabupaten kota masing-masing. Nah, dirijen tersebut kisaran harganya kalau di sini yaitu 35.000, ukuran 35 liter. Nah, bahan yang selanjutnya yaitu adalah selang air ukuran setengah in. Nah, yang saya gunakan yaitu dengan panjang 3 meter. Nah, karena tandon yang saya buat nantinya yaitu tingginya 3 meter. Nah, selanjutnya yaitu keni. Nah, saya menggunakan keni L nya ada 2. Nah, fungsinya nanti akan sebagai inputan. Nah, ini adalah contoh, nanti saya buat seperti ini untuk mengisi air. Terus ada kenidrat, fungsinya sebagai inputan yang nanti akan saya sambungkan atau salurkan dengan sumber air. Terus valve ataupun stop kran 1 buah sebagai penyetop air, ataupun sama halnya dengan fungsinya yaitu kran air sebagai pembuka dan penutup air tersebut. Nah, bahan selanjutnya adalah ini yang putih dan ada karetnya, namanya fitting tandon. Saya menggunakan 2. Nah, ini saya gunakan, saya pasangkan di atas sama dengan di bawah. Nah, ini hose nipple-nya saya menggunakan ukuran setengah ke 3/8. Nah, setengah ke 3/8 ini saya pasangkan di bawah, yang nantinya berfungsi sebagai aliran air yang masuk ke kandang ataupun ke nipple kelinci. Nah, selanjutnya yang kedua, hose nipple yang ukuran setengah kali setengah saya pasangkan di atas. Nah, atas tandon. Nah, fungsinya adalah sebagai pembuang air ketika overload pengisian. Nah, yang terakhir bahannya yaitu adalah lem dan pipa. Pipa saya menggunakan ukuran setengah in dan juga lemnya. Nah, teman-teman terlebih dahulu mengerjakan bagian dari tandon tersebut atau dirijen tersebut. Nah, dirijen pertama-tama kita lubangi ataupun di bagian atas teman-teman bisa menggunakan gerenda ataupun gergaji yang kecil. Nah, gerenda potong ataupun gerenda pakainya saw, gerenda potong kayu. Nah, ini bisa dipotong melingkar sehingga terbentuk seperti ini, terbuka. Nah, ini fungsinya agar kita mempermudahkan dalam pemasangan fitting tandon tersebut. Nah, seperti apa?
Nah, setelah ini selesai ataupun kita buka, nah teman-teman jangan lupa melubangi bagian atas, nah bagian atas dan bagian bawah dari dirijen tersebut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, yang di bawah, nah fungsinya untuk mengaliri nipple tersebut, mengaliri air ke kelinci. Ini adalah fitting yang saya pasang di bawah, fitting tandon. Yang kedua yaitu hose nipple yang ukurannya 3/8. Nah, yang di atas sama, ini fitting tandon, fungsinya yaitu untuk membuang air yang berlebihan ataupun overload. Nah, kita pasang hose nipple-nya yang ukuran setengah. Nah, yang nantinya kita akan pasangkan dengan selang sebagai keluaran overload dari air tersebut. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari kita membuat tandon untuk instalasi minum kelinci. Nah, seperti apa yang sudah kita buat. Nah, ini adalah yang tadi keni L yang kita pasang untuk sebagai inputan. Nah, dipasang ini sebagai inputan air masuk. Nah, ini tutupnya kita jangan buang dan kita lubangi dan kita kaitkan dengan kabel tis. Nah, ini adalah penampakan dari outputan ataupun sistem overload yang sudah kita pasang. Ini saya menggunakan kuncian ataupun klem yang saya hubungkan dengan selang ukuran 5/8. Nah, ini adalah outputan ataupun yang kita koneksikan dengan nipple ataupun instalasi air minum yang ada di kandang kelinci, yang mana ini bisa menjangkau semua kandang. Nah, ini adalah penampakan dari bawahnya seperti ini, sudah ada tatakannya. Ini adalah instalasinya. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 bagian. Yang pertama yang menjadi poin utama yaitu pipa inputan ataupun masukan air. Yang kedua adalah output overload dari tandon tersebut. Nah, yang terakhir yaitu selang ukuran 5/16 sebagai outputan dari kandang-kandang kelinci yang sudah terkoneksikan. Nah, kita turun lagi. Nah, di sini adalah valve ataupun stop kran sebagai penghenti dan pemutus dan penyambung si air tersebut. Nah, kalau kita arahkan di sini, si kran ini ataupun air ini akan mengisi tandon yang ada di atas tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kita ke bawah lagi. Nah, ini saya membuat variasi sendiri
saya hubungkan ataupun saya buat satu lagi adalah sebagai keran bantu, yang mana ini ketika saya mencuci tangan ataupun bersih-bersih saya menggunakan keran ini. Oke, ini adalah penghubung antara sumber dengan instalasi yang tadi. Ini adalah yang di bagian luar. Ini inputan, biasa saya menggunakan klem untuk mengunci. Ini ada hose nipple yang ukuran setengah ke setengah. Ini strap ukuran setengah yang saya hubungkan dengan hose nipple-nya. Ini adalah keluaran ketika overload airnya. Nah, ini adalah saluran utama air masuk yang saya koneksikan ke entah itu PDAM ataupun air sumur ataupun sejenisnya. Tapi di sini saya menggunakan pump Simas, sumber air yang disediakan oleh masyarakat di desa. Ini adalah keseluruhan dari instalasi yang sudah saya pasang ataupun saya rakit, di mana di atas adalah tandon, di bawahnya adalah instalasi yang mengalir sampai kepada kandang-kandang kelinci. Oke, demikian informasi yang bisa saya bagikan kaitannya dengan cara membuat tandon kelinci. Simple dan mudah, tentunya praktis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.